Pernahkah engkau diam sejenak dan merasakan detak hatimu sendiri? Pernahkah engkau berdiri di tengah senyapnya malam, lalu merasakan seolah semesta berbisik pelan, seolah ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih dekat daripada udara yang kau hirup? Itulah Dia yang tidak terlihat oleh mata, tapi hadir dalam setiap denyut yang membuatmu hidup. Yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran, tapi bisa engkau resapi dalam ketundukan dan keheningan. Dia yang Esa, Allahu Ahad. Zikir ini bukan sekadar lafaz, ia adalah kunci. Kunci menuju dunia batin yang luas dan dalam. Kunci menuju pembebasan jiwa dari ilusi, dari keterikatan, dari kegelisahan yang tak pernah selesai. Jika engkau benar-benar meresapinya, bukan hanya di lisan, tapi di dasar jiwamu, maka langit akan menjadi saksi, bumi akan menyambutmu, dan alam akan mulai bicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sadar. Allahu Ahad bukan hanya pernyataan teologis, ia adalah jalan pulang. Ia adalah suara sunyi di dalam dirimu yang selama ini menunggu untuk didengar. Dan jika engkau berani masuk, menembus kabut keraguan, menanggalkan segala topeng dunia, maka engkau akan menemukannya. Bukan di luar dirimu, tapi di ruang terdalam, tempat engkau pertama kali mengenal makna keberadaan. Duduklah dengan tenang, tarik napasmu perlahan, biarkan dunia berhenti sebentar. Sebab kini, engkau tidak sedang mendengar cerita. Engkau sedang dipanggil untuk menghadirkan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Kesadaran akan Yang Maha Esa, Allahu Ahad. Dan jika engkau resapi, alam akan menyambutmu. Bab 1. Makna kata yang tak mampu dijelaskan lidah. Ketika engkau menyebut Allahu Ahad, sesungguhnya engkau sedang menyentuh jantungnya semesta, sebuah pusat realitas yang tak bisa ditunjuk oleh jari, tak bisa diukur oleh logika, dan tak sanggup dijelaskan oleh kalimat. Kata Ahad bukan sekadar terjemahan dari satu dalam bilangan matematika. Ia bukan angka, ia bukan bagian dari deretan. Ia berdiri sendiri, mutlak, tak terbagi, tak tergantung. Ahad bukanlah sifat yang bisa dikomparasikan, karena tidak ada satu pun yang sebanding dengannya. Ia adalah keesaan yang melampaui konsep manapun tentang keesaan itu sendiri. Ia bukan sesuatu yang dipahami, melainkan diresapi. Karena itu Allahu Ahad adalah kalimat yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang telah bersih dari ilusi keberbilangan. Saat engkau mengucapkannya, jika dengan kesadaran yang tepat, maka seluruh alam seolah merunduk. Karena engkau telah menyentuh frekuensinya yang tertinggi. Lidah kita boleh mengucapnya dengan mudah, namun maknanya tak pernah bisa diringkus oleh bahasa manusia. Sebab bahasa kita lahir dari dunia yang berbilang, dari ruang dan waktu, dari perbandingan dan perbedaan. Sementara Ahad adalah realitas yang berdiri di luar itu semua. Jika engkau berkata, satu, maka selalu ada kemungkinan ada dua. Tapi jika engkau berkata, Ahad, maka yang lainnya lenyap. Ia adalah entitas yang tidak punya ruang bagi kedua. Bahkan bila engkau ingin menyekutukannya dalam khayalan, engkau pun harus menggunakan ciptaannya. Maka segala bentuk penggambaran terhadapnya akan runtuh di hadapan ahadiyahnya. Ia tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilogikakan, dan tak bisa dijangkau oleh akal yang terbiasa dengan batas. Dan justru karena itu, keindahannya begitu sempurna, tak bisa disentuh kecuali oleh hati yang hancur total dalam kerinduan. Makna Allahu Ahad akan membakar ego siapapun yang masih merasa sebagai sesuatu. Ia adalah kobaran cahaya yang menghancurkan segala identitas palsu. Siapa yang mengucapkannya dengan sungguh akan kehilangan kebanggaan atas nama, status, pencapaian, atau ilmu. Karena begitu menyadari keesaan Allah yang hakiki, ia pun akan sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Semua yang ia kira miliknya hanyalah bayangan. Dan dari titik hancur inilah kesadaran sejati lahir. Ketika ego meleleh oleh panasnya kalimat ini, maka batin pun akan terbuka melihat dunia dalam rupa aslinya. Bukan sebagai kumpulan benda, tapi sebagai pantulan dari satu keberadaan mutlak. Maka Allahu Ahad bukan hanya pengakuan atas keberadaan Tuhan, tetapi pemusnahan halus terhadap segala bentuk keakuan selain Dia.
Kalimat ini bukan semata-mata bagian dari surat Al-Ikhlas, tetapi merupakan intisari dari seluruh wahyu. Ia adalah simpul dari semua pesan kenabian, dari semua ajaran suci, dari semua laku spiritual. Tidak ada tauhid sejati tanpa memahami makna ini. Maka jangan heran jika surat ini disebut sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Sebab di dalamnya terkandung fondasi paling dasar sekaligus paling tinggi dari seluruh iman. Allahu Ahad adalah akar dan puncak dari seluruh keyakinan. Jika engkau belum menyentuh makna ini, maka segala ilmu dan ibadahmu masih berada di permukaan. Tapi jika engkau masuk ke dalamnya, engkau tidak hanya akan mengenal Tuhan, engkau akan tenggelam dalamnya, dan saat itulah engkau menjadi hamba sejati. Dan jika engkau benar-benar menghayatinya, engkau akan merasakan bahwa alam ini tidak lagi asing. Langit yang semula tampak jauh kini terasa dekat, pepohonan seolah mengenalmu. Angin menyapamu dengan lembut, matahari menyinari wajahmu bukan karena gravitasi, tapi karena cinta. Karena engkau telah menyatu dengan getaran paling dalam dari alam semesta, keesaan. Maka bukan omong kosong jika dikatakan, jika engkau resapi, alam akan menyambutmu. Sebab engkau tidak lagi menjadi bagian yang terpisah, tapi kau telah menjadi gema dari satu sumber. Dia yang Ahad. Bab 2. Amalan Allahu Ahad sebagai jalan cahaya. Di tengah riuh dunia yang terus menuntut perhatian, Allahu Ahad menjadi jalan sunyi yang membawa jiwa kembali kepada pusat ketenangannya. Banyak yang mencari ketenangan di luar diri, pada harta, jabatan, relasi, bahkan pada ibadah yang lahiriah. Tapi tidak sedikit yang pada akhirnya mendapati kehampaan karena semua itu tidak menyentuh inti. Amalan Allahu Ahad bukan hanya zikir biasa yang diulang tanpa rasa. Ia adalah undangan dari langit agar manusia kembali menyadari siapa dirinya dan kepada siapa ia harus kembali. Ia bukan lafaz yang hanya melewati bibir, tetapi sebuah jalan pulang yang dimulai dari kesadaran bahwa tidak ada yang patut diandalkan selain Dia yang Esa. Ketika engkau mengulangnya dengan hati yang hadir, setiap lafaznya seperti mengetuk pintu yang lama tertutup dalam jiwamu. Zikir ini bukan sekadar metode pengulangan, tetapi proses penjernihan yang mendalam. Saat engkau duduk dalam diam dan perlahan melafalkan Allahu Ahad dengan getaran penuh sadar, engkau sedang menyusuri lorong batin yang selama ini tertutup oleh kabut nafsu dan dunia. Kalimat ini akan perlahan menghapus kebisingan dalam dirimu. Ia membersihkan pikiran dari keraguan, melepaskan hati dari ketakutan, dan mengurai simpul-simpul keterikatan yang membelenggu. Dan anehnya, semakin sering engkau mengulangnya, bukan kebosanan yang datang, tapi justru kedalaman yang makin terbuka. Seperti menyelam dalam samudra, semakin dalam engkau masuk, semakin sunyi, semakin jernih, dan semakin terasa kedekatan dengan Sang Maha Esa. Amalan ini diamalkan oleh para kekasih Allah dalam kesunyian malam yang paling gelap, bukan untuk mengejar keajaiban, tetapi untuk merasakan hadiratnya. Banyak yang bertanya, berapa kali sebaiknya zikir ini dibaca? 1000 kali? 10.000? Tapi sesungguhnya bukan jumlah yang membuka tirai, melainkan kehadiran hati di tiap lafaznya. Engkau bisa menyebut 1000 kali tanpa hadir dan tetap kering. Tapi jika 1 kali saja engkau melafazkan Allahu Ahad dengan sepenuh rasa, maka itu bisa mengguncang dimensi ruhani. Sebab lafaz ini bukan mantra kosong, melainkan nama yang mewakili eksistensi paling hakiki. Jika engkau menyebutnya dengan hadir, maka seluruh tubuhmu pun akan ikut bergetar. Dan ketika tubuh dan ruh menyatu dalam zikir, disitulah mukjizat batin terjadi. Zikir ini adalah jalan yang menuntut ketekunan dan keikhlasan. Ia tidak memberi hasil instan, tidak menampakkan cahaya dalam hitungan hari. Tapi ia bekerja dalam diam. Ia mengikis karat jiwa sedikit demi sedikit, seperti air yang mengukir batu. Hanya mereka yang sabar yang akan menyadari perubahan halus ini. Engkau akan mulai melihat dunia secara berbeda. Hal-hal yang dulu menyesakkanmu, kini terasa ringan. Orang-orang yang dulu membuatmu marah, kini tampak sebagai cermin yang menunjukkan siapa dirimu. Engkau tidak lagi reaktif, karena dalam dirimu telah tumbuh satu keyakinan, bahwa semua ini hanyalah bayangan dari Yang Maha Esa. Engkau tak terganggu, karena engkau telah kembali kepada pusat yang tak terguncang.
Dan saat pusat itu telah kau temukan, engkau akan mendapati bahwa dunia ini seolah-olah mulai berubah sikap padamu. Padahal bukan dunia yang berubah, tapi dirimu yang kini memandang dengan mata yang telah dibasuh oleh keesaan. Burung-burung yang semula kau dengar hanya sebagai kicau biasa, kini terdengar seperti pujian terhadapnya. Hembusan angin yang semula terasa acak, kini terasa seperti pelukan. Setiap hal kecil menjadi pengingat bahwa Allah hadir dalam segala. Inilah yang dimaksud dengan alam akan menyambutmu. Bukan karena alam telah berubah menjadi lembut, tapi karena hatimu telah kembali jernih. Dan hati yang jernih adalah cermin tempat kehadirannya bersinar tanpa hijab. Bab 3. Rahasia kesadaran dalam lafaz Allahu Ahad. Dalam setiap lafaz Allahu Ahad yang diucapkan dengan sadar, tersembunyi rahasia gerbang kesadaran yang tidak bisa ditembus oleh akal biasa. Kalimat ini bukan sebatas kombinasi suara, melainkan getaran kunci yang jika disentuh dengan kesungguhan, akan membangunkan potensi ruhani terdalam dalam diri manusia. Di dunia yang syarat dengan distraksi dan kesibukan, kita terbiasa menjalani hidup dalam mode setengah sadar, bertindak, bereaksi, bahkan beribadah dengan autopilot. Tapi kalimat ini menuntut kehadiran penuh. Ia meminta kita berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk dan mulai mengingat bahwa seluruh hidup ini, seluruh peristiwa, seluruh rasa, seluruh kemungkinan, semuanya berakar dari satu, Allah yang Ahad. Dan ketika kesadaran itu mulai menyala, kita akan merasa seakan baru pertama kali hidup dengan mata terbuka. Kesadaran dalam Allahu Ahad bukanlah pemahaman intelektual, bukan hasil berpikir, apalagi argumen yang bisa diperdebatkan. Ia adalah pengalaman yang hidup, sebuah rasa yang lahir ketika hati telah cukup dibersihkan dari segala ego dan ilusi. Engkau bisa belajar ribuan kitab tauhid dan filsafat ketuhanan, namun jika hati belum pernah dibakar oleh kehadiran ahadiyah, semua ilmu itu tetap berada di permukaan. Lafaz ini, jika dirapal dengan ikhlas, menjadi alat untuk menghidupkan cahaya fitrah yang sejak awal telah Allah tanamkan dalam jiwa. Fitrah itu mengenalnya bukan lewat teori, tetapi lewat pengakuan batin yang spontan, bahwa hanya Dia yang ada, bahwa hanya kepadanya seluruh ini berpulang. Ada kisah para salik terdahulu yang dalam proses suluk dan riadah mereka hanya diberikan satu lafaz, Allahu Ahad. Mereka disuruh duduk, menyebutnya dalam sepi, dan menjaga hati agar tidak liar. Mungkin terdengar sederhana, tapi bagi mereka yang pernah menempuhnya, itu adalah perjalanan panjang dan dalam. Dalam sebulan pertama, hati mereka bergolak, resah, tubuh memberontak. Tapi setelah kesabaran dipertahankan, perlahan sebuah keheningan baru muncul. Hening yang bukan kosong, melainkan penuh kehadiran. Dan disitulah cahaya pengenalan mulai tumbuh. Mereka menyebut namanya, dan seakan nama itu menyebut kembali jiwa mereka. Inilah rahasia zikir. Bukan hanya kita yang menyebut Allah, tetapi Allah pun menyebut kita dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Kesadaran yang tumbuh dari zikir Allahu Ahad akan mengubah cara pandang terhadap segala hal. Dunia tidak lagi tampak sebagai tumpukan materi yang harus ditaklukkan, tapi sebagai wahana pengenalan kepadanya. Ujian tidak lagi dilihat sebagai bencana, tetapi sebagai undangan untuk mendekat. Bahkan penderitaan pun bisa berubah menjadi berkah, jika dalam penderitaan itu engkau menemukan keesaannya yang menyelimuti segalanya. Inilah tingkat di mana makna hidup berubah. Engkau tidak lagi terjebak pada mengapa ini terjadi kepadaku, melainkan berpindah pada apa yang Allah ingin aku sadari dari ini. Sebab saat kesadaran keesaan tumbuh, engkau tak lagi melihat peristiwa secara terpisah-pisah. Semuanya menyatu dalam satu alur kehendak, Dia. Dan saat kesadaran itu telah mendarah daging, engkau tidak lagi sekadar hidup, tapi mulai menghidupi kehidupan. Segala hal memiliki tempatnya. Hati tidak lagi risau, dikejar waktu, tidak lagi marah pada orang lain, tidak lagi haus pengakuan, sebab semuanya hanya bayangan dari satu cahaya. Engkau akan menjalani pekerjaanmu dengan tenang, mencintai keluargamu dengan jernih, beribadah bukan karena takut atau berharap, tapi karena rindu. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap senyum menjadi tasbih. Inilah hidup yang tersambung pada Allah. Inilah kesadaran rohani yang sejati.
Dan semuanya bermula dari satu lafaz sederhana namun agung, Allahu Ahad. Bab 4, kekuatan menyembuhkan dari Allahu Ahad. Dalam diamnya kalimat Allahu Ahad, tersimpan kekuatan penyembuhan yang tak bisa dinalar oleh medis atau sains modern. Lafaz ini tidak menyembuhkan sebagaimana obat menyembuhkan luka fisik, tetapi menyembuhkan luka jiwa, luka yang selama ini tersembunyi dan tak terjamah. Luka karena kehilangan, luka karena penolakan, luka karena kekecewaan pada manusia, luka karena harapan yang digantungkan pada makhluk. Semua itu menumpuk dalam hati kita dan perlahan mengeras menjadi beban yang membentuk pribadi yang gelisah, mudah marah, mudah cemas. Namun ketika Allahu Ahad dilafazkan dengan kesadaran, perlahan-lahan lafaz itu mulai memecah kerak-kerak luka itu. Ia menyentuh langsung ke dasar jiwa, mengajak untuk kembali kepada satu sumber penyembuhan yang tak pernah menolak, Allah yang Maha Esa. Setiap kali kita berkata Allahu Ahad, kita sedang mengingat bahwa di balik semua yang tampak berbilang, sesungguhnya hanya ada satu tangan yang mengatur segalanya. Kekecewaan terbesar manusia datang dari keterikatan pada yang fana, pada hal-hal yang sifatnya berubah. Kita berharap kepada manusia yang bisa khianat, pada situasi yang bisa berubah, pada dunia yang selalu bergeser. Dan ketika semua itu tidak berjalan sesuai harapan, kita pun terluka. Tapi saat kita kembali menyebut Allahu Ahad, kita seperti diingatkan ulang bahwa satu-satunya yang tak berubah adalah Dia, bahwa cinta yang sejati hanyalah kepadanya, bahwa harapan yang pasti terbalas hanyalah kepadanya. Kesadaran ini akan mengurai luka perlahan, karena akar dari luka itu adalah keterpisahan dari keesaan. Banyak orang mengira bahwa zikir dan penyembuhan adalah dua hal berbeda. Mereka membedakan antara yang ruhani dan yang jasmani. Tapi dalam realitas keesaan, tidak ada pemisahan seperti itu. Segala sesuatu saling terhubung dalam satu sistem yang dikuasai oleh Allah. Ketika hati sembuh, tubuh pun merespons. Ketika jiwa kembali jernih, energi tubuh pun kembali harmonis. Lafaz Allahu Ahad adalah pusat keseimbangan itu. Ia tidak hanya membersihkan pikiran, tapi juga menyelaraskan ruh dan tubuh. Maka tidak aneh jika orang-orang yang istiqamah berzikir ini merasa lebih tenang, lebih ringan, lebih mampu menghadapi hidup. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena jiwanya kini bersandar pada yang tak tergoyahkan. Luka paling dalam manusia bukan karena dunia tak memberi, tetapi karena manusia lupa bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa kecuali Dia. Ketika kita menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain, kita terluka saat diremehkan. Tapi jika harga diri kita bersumber dari pengakuan Allah yang Maha Esa, maka hinaan tak lagi berarti. Saat kita menyandarkan bahagia pada keadaan luar, kita mudah rapuh. Tapi jika bahagia kita datang dari rasa hadir bersama Dia yang Ahad, maka badai sekalipun tak akan mengguncang. Disinilah kekuatan penyembuhan sejati berada. Bukan di luar tetapi di dalam, di titik keesaan batin yang tak tergoyahkan. Dan zikir Allahu Ahad adalah kunci yang membukakan pintu ke dalam itu. Dan ketika penyembuhan itu benar-benar terjadi, engkau akan merasa seperti dilahirkan kembali. Pandanganmu berubah, sikapmu berubah, cara engkau melihat orang lain pun berubah. Engkau tak lagi cepat menghakimi, karena tahu bahwa di balik segala rupa manusia yang berbeda, ada satu jiwa yang berasal dari sumber yang sama. Engkau tak lagi menyimpan dendam, karena tahu bahwa semua peristiwa telah ditakar oleh Dia yang Maha Bijaksana. Engkau menjadi lebih lembut bukan karena lemah, tetapi karena hatimu telah disentuh oleh sesuatu yang lebih kuat dari dendam, yaitu cinta yang bersumber dari keesaan. Inilah kekuatan Allahu Ahad yang tak bisa dijelaskan oleh lisan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Ia tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi mengubah inti dari keberadaan kita. Bab 5, Jalan Fana dalam Ahad, menghilang untuk menyatu. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang sulit dipahami oleh mereka yang belum menjalaninya, yaitu fana, lenyapnya diri dalam kehadirannya. Banyak yang salah mengira fana sebagai kehilangan akal, padahal ia justru kejernihan tertinggi dari kesadaran. Ketika seorang salik menyebut Allahu Ahad dengan kesungguhan hati, secara perlahan ia mulai merasakan bahwa keberadaannya yang selama ini terasa padat
dan nyata, mulai memudar. Ia bukan menjadi tiada, tetapi menjadi transparan terhadap cahaya keesaan. Ia masih hidup, masih berbicara, masih makan dan tidur, tetapi hatinya telah tenggelam dalam hadirat yang tak terlukiskan. Dan saat itulah, ia mulai memahami arti dari La ilaha illallah. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai realitas yang hidup. Tidak ada selain dia. Bahkan dirinya sendiri pun hanyalah bayang-bayang dari wujudnya. Fana adalah buah dari zikir yang istiqamah. Saat lafaz Allahu Ahad mengalir terus-menerus dalam hati, ia seperti matahari yang menyinari kabut. Perlahan kabut itu hilang dan cahaya memancar. Egomu yang semula tampak sebagai pusat kehidupan, kini tampak sebagai tirai. Engkau mulai melihat bahwa segala kesombongan, keinginan untuk dikagumi, untuk merasa benar, untuk menguasai, semuanya hanyalah gema dari ketidaktahuan akan keisan hakiki. Dan ketika zikir ini menghancurkan semua itu, engkau tidak menjadi lemah. Engkau justru menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk tidak melekat, untuk tidak terikat, untuk hidup dalam ketenangan mutlak meski badai sedang melanda. Fana bukan mati, tapi hidup dengan cara yang lebih jernih dan dalam. Salah satu tanda orang yang telah menyentuh fana adalah bahwa ia tidak lagi merasa penting. Ia tidak butuh dikenali, tidak ingin dipuji, tidak gusar ketika dilupakan. Sebab pusat hidupnya bukan lagi pada dirinya, tetapi pada kehadiran Allah dalam segala. Ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi tidak mengaitkan keberhasilan dengan dirinya. Ia akan menolong tanpa berharap balasan. Ia akan mencintai tanpa menguasai. Dan dalam diamnya, ia merasa utuh. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang telah menyentuh inti Allahu Ahad. Bukan hanya dengan bibir, tapi dengan keberadaan mereka. Mereka tidak banyak bicara tentang Tuhan, tapi kehadiran mereka membuat orang lain merasa dekat dengan Tuhan. Mereka adalah cermin keesaan. Namun fana bukan akhir. Dari fana lahirlah baqa, yaitu keberadaan yang baru, bukan sebagai individu yang terpisah dari Allah, tapi sebagai hamba yang hidup dalam kesadaran penuh akan kehadirannya. Dalam baqa, engkau tetap hidup di dunia, tapi dunia tidak lagi menguasaimu. Engkau tetap menggunakan akal, tapi tidak terjebak padanya. Engkau tetap berinteraksi dengan makhluk, tapi hatimu tidak bergantung pada mereka. Inilah kondisi para nabi, para wali, dan para kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah meleburkan identitas duniawi mereka. Lalu Allah hidupkan mereka kembali sebagai cahaya di tengah umat. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat yang tampak sederhana, namun dahsyat dalam hakikatnya. Allahu Ahad. Jika engkau ingin memulai perjalanan menuju fana, tidak ada jalan yang lebih sunyi, namun terang selain zikir ini. Mulailah dalam keheningan, lepaskan niat selain ingin mengenalnya. Duduklah dalam malam yang senyap, dan biarkan hati menyebut namanya perlahan. Jangan buru-buru merasa, jangan mencari pengalaman mistik. Biarkan zikir itu menjadi getaran kecil dalam hatimu, seperti embun yang menetes. Dan suatu hari tanpa engkau duga, embun itu akan menjadi samudra, dan engkau pun tenggelam di dalamnya. Bukan tenggelam dalam kegelapan, tapi dalam cahaya keesaan. Disitulah engkau akan mengerti bahwa menghilang dari dirimu sendiri adalah cara paling indah untuk benar-benar hidup dalam Allah yang Ahad. Bab 6. Saat alam menyambutmu, keterhubungan makhluk dengan keesaan. Tidak ada yang terlepas dari getaran Allahu Ahad. Kalimat ini bukan hanya menggetarkan hati manusia, tetapi juga menembus struktur paling dalam dari seluruh alam semesta. Dari gemuruh langit hingga kesenyapan batu, dari gerak daun hingga tarikan nafas, semuanya tunduk pada satu kekuatan yang esa. Maka jangan heran bila seseorang telah benar-benar menyatu dalam kesadaran keesaan, maka alam pun akan mengenalinya. Ia menjadi selaras dengan gerak semesta. Angin tidak lagi asing, hujan terasa sebagai sapaan, burung-burung seperti sedang berzikir bersamanya. Ini bukan dongeng mistik atau romantisasi spiritual, tetapi hakikat yang dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah luruh dalam kehadirannya. Ketika kesadaranmu menyatu dengan ahadiyah, engkau tidak melihat alam sebagai benda mati, tetapi sebagai makhluk yang sedang bertasbih. Al-Quran pun telah menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun melainkan ia bertasbih memujinya, hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka.
Ini bukan hanya ayat untuk dikaji, tetapi untuk diresapi. Apa yang membuat kita tidak memahami tasbih mereka? Bukan karena mereka tidak bersuara, tapi karena kita telah tuli oleh kebisingan batin. Kita terlalu sibuk dengan lintasan pikiran, ambisi dan keresahan, sehingga kita tidak peka terhadap bahasa alam. Namun saat seseorang menghidupkan zikir Allahu Ahad dalam hatinya, ia perlahan menjadi peka. Ia mulai mendengar apa yang selama ini tidak terdengar. Ia mulai merasakan bahwa semua makhluk bukanlah benda pasif, tapi saudara dalam sujud kepada yang satu. Inilah rahasia, jika engkau menyatu dengan Ahad, engkau tidak lagi merasa terasing di dunia. Ada kisah para kekasih Allah yang ketika berjalan di antara pepohonan, dedaunan pun menunduk. Ketika duduk di tepi sungai, air menjadi tenang. Bukan karena mereka sakti, tapi karena batin mereka telah menjadi cermin jernih dari keesaan Allah. Dan karena semua makhluk mencintai Allah, maka mereka pun mencintai siapapun yang mencerminkannya. Maka ketika engkau hidup dengan hati yang penuh zikir, engkau akan menyaksikan bahwa alam ini bukan tempat asing yang harus ditaklukkan, tapi sahabat yang siap memeluk. Bintang-bintang bukan hanya titik cahaya, tapi saksi malam atas perjalanan spiritualmu. Gunung bukan hanya batu raksasa, tapi penjaga sunyi yang memahami diam. Inilah saat ketika alam menyambutmu, bukan lagi kiasan, tapi pengalaman batin yang nyata. Namun keterhubungan dengan alam ini tidak terjadi karena kesaktian atau niat mencari kekuatan. Ia adalah buah dari ketulusan, dari hati yang tunduk total kepada Sang Pencipta. Engkau tidak bisa memaksakan alam menyambutmu, seperti engkau tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu. Tetapi saat engkau hidup selaras dengan Dia yang Esa, tidak menyakiti, tidak sombong, tidak rakus, maka dengan sendirinya semesta pun akan mengakui getaranmu. Bahkan binatang yang buas sekalipun bisa tunduk pada orang-orang yang hatinya telah menyatu dengan Ahad. Sebab binatang tidak tunduk pada gelar, tetapi pada frekuensi ruhani. Mereka mengenal kejujuran dan kemurnian, bukan dari kata-kata, tapi dari pancaran hati. Dan jika engkau benar-benar telah mencapai titik ini, engkau akan menyadari bahwa engkau tidak sendirian, tidak pernah benar-benar terasing, bahkan di tengah hutan sekalipun. Semua yang ada di sekitarmu adalah teman perjalanan yang sama-sama bergerak menujunya. Daun yang gugur adalah pelajaran pasrah. Embun yang menetes adalah ajaran tentang kesabaran. Langit yang biru adalah keteduhan dari zat yang tak terjangkau. Semua itu tidak akan tampak jika engkau masih hidup dalam ego dan keluh. Tapi saat zikir Allahu Ahad menjadi napasmu, engkau akan berjalan dan merasa seperti disambut di setiap sudut bumi. Karena engkau dan alam kini berbagi satu rahasia. Kalian sama-sama mengenal satu nama yang membuat segala menjadi hidup, Allahu Ahad. Bab 7. Menyingkap hijab, Allahu Ahad dalam keseharian. Banyak orang mengira bahwa keesaan Tuhan hanya bisa dirasakan di sajadah, di masjid, atau dalam meditasi yang panjang. Mereka memisahkan antara dunia dan zikir, antara aktivitas dan kesadaran ruhani. Padahal jika benar engkau telah mengenal makna dari Allahu Ahad, maka setiap detik hidupmu adalah ibadah, dan setiap gerakmu adalah pengakuan atas keesaan. Lafaz itu bukan untuk disimpan di dalam ruangan sunyi, tetapi untuk dibawa ke pasar, ke jalan raya, ke meja kerja, ke ruang keluarga. Bukan berarti kita harus terus melafazkan di mulut, tetapi hati harus terus terjaga dalam irama kehadiran. Inilah yang disebut zikir qalbi. Zikir yang tidak selalu terdengar, tetapi terus berdetak bersama jantung. Allahu Ahad bukan hanya untuk saat lapang, tapi lebih penting lagi untuk saat engkau sibuk dan tergesa, agar kesibukan itu tidak menjauhkanmu dari Allah, tapi justru menjadi jalan menujunya. Lihatlah bagaimana dunia terus bergerak, pekerjaan yang menumpuk, keluarga yang membutuhkan perhatian, tagihan yang harus dibayar, emosi yang datang dari hubungan antar manusia. Dalam pusaran ini, seringkali kesadaran spiritual kita hilang, larut dalam rutinitas. Tapi disitulah keindahan Allahu Ahad diuji. Apakah ia hanya jadi mantra ketika hati tenang? Atau bisa menjadi jangkar saat hidup mengguncang? Jika engkau mampu mengingatnya dalam detik-detik terberatmu, bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran batin, maka engkau sedang menjalani kehidupan yang sejati. Engkau tidak perlu menghindari dunia untuk dekat dengan Allah. Engkau hanya perlu menyadari bahwa dunia adalah cermin,
tempat keesaannya memantul. Sebagian orang terlalu sibuk mencari pengalaman ruhani yang spektakuler, melihat cahaya, mendengar suara gaib, merasakan ekstasi mistik, dan lupa bahwa pengalaman paling agung adalah saat engkau mampu mencuci piring sambil hatimu tetap berzikir, saat engkau menahan amarah karena sadar Allah melihatmu, saat engkau memilih diam dan memaafkan karena merasa dia lebih penting daripada egomu. Itulah spiritualitas sehari-hari, dan itu jauh lebih langka dibanding mimpi-mimpi mistis. Dalam dunia nyata inilah Allahu Ahad diuji. Apakah ia hidup dalam dirimu atau hanya tinggal dalam hafalan? Apakah engkau benar-benar melihat keesaannya dalam makhluk yang menyakitimu, atau hanya menyebutnya dalam doa-doa panjang yang kosong dari rasa? Jika engkau sungguh memahami bahwa hanya Allah yang esa, maka engkau akan berhenti mencari validasi dari makhluk. Engkau akan bekerja bukan untuk disanjung, tapi karena tahu Allah melihat. Engkau akan mencintai bukan untuk memiliki, tapi karena sadar semua cinta sejati berasal darinya. Bahkan ketika engkau merasa sendiri, kesadaran Allahu Ahad akan membisikkan bahwa tidak ada kesendirian di hadapan Dia yang selalu hadir. Di titik inilah, keesaan bukan lagi ide abstrak, tetapi cara hidup. Bukan sekadar pemahaman, tetapi penghayatan. Dan penghayatan itu justru paling sempurna ketika diuji dalam realitas dunia yang tampak biasa namun syarat makna. Dan pada akhirnya, jika engkau mampu membawa zikir ini ke dalam tiap ruang hidupmu, dari kamar hingga kantor, dari pasar hingga ranjang tidur, engkau akan merasakan satu hal yang tak bisa dijelaskan. Rasa pulang. Pulang bukan karena tubuhmu kembali ke rumah, tapi karena jiwamu kembali ke posisi semula, tunduk dan terhubung. Engkau tidak lagi berjarak dari Allah, karena kemanapun engkau melangkah, engkau menyebutnya, menyaksikannya, merasakannya. Disitulah engkau telah menyingkap hijab. Dan setiap pagi, setiap senja, setiap malam, semuanya menjadi zikir panjang yang tak terputus. Inilah hidup dalam Allahu Ahad. Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam seluruh tarikan napas kehidupan. Bab 8. Keheningan yang berbicara, menemukan Allah dalam diam. Ada saat ketika kata-kata menjadi terlalu berat, terlalu sempit untuk memuat makna. Lidah mungkin masih bergerak, tetapi jiwa tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari bunyi, yaitu keheningan. Dalam tradisi para pencari Tuhan, diam bukanlah ketidakpedulian, melainkan bentuk komunikasi paling murni dengan Yang Maha Esa. Ketika engkau telah lama berzikir Allahu Ahad, hingga suara pun nyaris lenyap, engkau akan memasuki ruang batin di mana tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Di sana hanya ada kehadiran, hanya ada rasa yang tak dapat digambarkan. Diam itu bukan kehampaan, tapi kelimpahan. Seperti langit malam yang tampak kosong, tapi justru dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung. Begitu pula diam seorang hamba dalam kehadiran Allah. Tampak tenang, tapi sesungguhnya sedang menyaksikan limpahan keesaan yang tak bertepi. Keheningan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia adalah buah dari zikir yang dalam. Ketika Allahu Ahad telah diucapkan ribuan kali dengan sepenuh hati, dan hati telah larut dalam iramanya, maka akan datang suatu fase di mana lidah berhenti karena rasa telah memuncak. Engkau tak lagi ingin bicara, bukan karena tidak tahu apa yang ingin dikatakan, tapi karena menyadari bahwa kehadirannya terlalu besar untuk dijelaskan. Pada titik ini, yang berbicara bukan lagi kata, melainkan jiwa. Segalanya menjadi jelas bukan karena dijelaskan, tetapi karena dirasakan langsung. Dan dalam sunyi itulah, engkau merasa seolah Allah sedang menyentuhmu, bukan secara fisik, tapi dalam kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh panca indera biasa. Banyak orang takut pada diam. Mereka merasa diam itu sunyi, kosong, dan menyiksa. Tapi itu karena mereka belum pernah benar-benar masuk ke dalamnya. Keheningan sejati bukan sunyi yang menakutkan, tapi ruang perjumpaan. Di dalam diam tidak ada penghakiman, tidak ada ekspektasi, tidak ada topeng sosial. Yang tersisa hanyalah engkau dalam keadaan paling jujur. Dan jika dalam kejujuran itu engkau hadirkan lafaz Allahu Ahad, maka seluruh ruang batinmu akan dipenuhi oleh kesadaran bahwa tidak ada yang lebih nyata dari kehadirannya. Itulah saat ketika engkau mulai mendengar bukan dengan telinga tetapi dengan jiwa.
Engkau mulai menyadari bahwa ternyata Allah selalu berbicara, lewat bisikan hati, lewat desir angin, lewat getaran batin yang tak bisa dijelaskan. Diam bukanlah ketidakhadiran, ia justru kehadiran paling total. Dalam diam itu, engkau menyaksikan betapa semesta tak pernah berhenti berbicara tentangnya. Bahkan detak jantungmu pun adalah zikir, nafasmu adalah pujian, setiap gerak molekul dalam tubuhmu adalah tasbih yang tak terdengar. Maka saat engkau berhenti berbicara, engkau sebenarnya sedang mendengar suaranya dengan lebih jernih. Itulah sebabnya para sufi besar banyak menghabiskan waktu dalam keheningan. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk masuk lebih dalam ke dalam realitas yang tak terlihat. Mereka tidak membenci kata-kata, tapi mereka tahu ada saatnya kata tak lagi cukup. Hanya diam yang bisa memuat cahaya keesaan yang begitu luas. Dan ketika engkau telah akrab dengan keheningan, engkau tidak lagi merasa hampa ketika sendiri. Justru dalam sendiri itu, engkau merasakan kebersamaan yang tak tertandingi. Tidak ada suara, tapi seluruh alam terasa bicara. Tidak ada obrolan, tapi hati terasa penuh. Karena engkau sedang bersama Dia yang Maha Esa, bukan dalam bayangan, tapi dalam kesadaran penuh. Maka jangan takut pada sunyi, peluklah Ia sebagai ruang suci. Duduklah di dalamnya dengan Allahu Ahad sebagai teman, dan biarkan diam itu membawamu ke dalam samudera makna yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan hidup. Sebab dalam diam yang dalam Allah tak lagi hanya dikenal, tetapi dihadirkan sepenuhnya dalam jiwa yang telah jernih. Bab 9. Allahu Ahad dan jiwa yang merdeka. Jiwa manusia secara fitrah diciptakan untuk bebas. Bukan bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari segala belenggu selain Allah. Inilah kebebasan hakiki yang dicari oleh para nabi, wali, dan salik. Kemerdekaan dari segala bentuk keterikatan, kecuali kepada Yang Maha Esa. Ketika engkau hidup tanpa zikir Allahu Ahad, maka hidupmu akan seperti kapal yang diombang-ambingkan ombak kehidupan. Engkau akan mudah diatur oleh opini, haus akan validasi, dan terpenjara dalam citra yang harus dipertahankan. Tapi ketika zikir ini mulai mengalir dalam hidupmu, pelan-pelan engkau mulai lepas dari itu semua. Engkau mulai sadar bahwa segala yang engkau kejar sebenarnya semu. Dan kesadaran inilah yang menjadi pintu gerbang bagi lahirnya jiwa yang benar-benar merdeka, yang hanya takut kepada Allah dan hanya berharap kepadanya. Mereka yang belum menyelami makna Allahu Ahad sering merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh persaingan, penuh ancaman, penuh kesulitan. Mereka berlomba-lomba mengejar reputasi, jabatan, kemewahan, dan keamanan semu. Dan karena semua itu fana, mereka hidup dalam kecemasan terus-menerus. Tapi zikir ini, jika sungguh diresapi, akan membuka lapisan ilusi itu. Engkau mulai melihat bahwa semua yang engkau perebutkan hanyalah fata morgana, bahwa yang benar-benar penting bukanlah menjadi seseorang di mata manusia, tapi menjadi hamba yang mengenal keesaannya. Dan saat itulah engkau bebas dari rasa iri, bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari obsesi pengakuan. Sebab jiwa yang mengenal Ahad tidak merasa kurang apa-apa selain Dia. Coba perhatikan para kekasih Allah. Mereka bukanlah orang-orang yang hidup mewah atau penuh pengaruh di dunia luar, tapi batin mereka lapang, jiwa mereka terang. Mereka bisa tidur nyenyak meski dunia tak mengingat nama mereka. Mereka bisa tersenyum meski kehilangan harta. Mereka bisa menolong tanpa berharap imbalan, sebab mereka tidak lagi dikendalikan oleh dorongan duniawi. Mereka hidup dengan satu pusat, Allah, dan pusat itu tidak tergoyahkan oleh badai. Itulah kebebasan sejati. Ketika engkau mampu hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, tapi hatimu tetap hening dan tak tergoda. Ini bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka telah menyelam cukup dalam zikir Allahu Ahad, hingga semua selain Dia menjadi kecil. Jiwa yang telah merdeka akan menjadi cahaya bagi sekitarnya. Ia tidak membawa beban, maka kehadirannya terasa ringan. Ia tidak penuh kepentingan, maka kata-katanya terasa jujur. Ia tidak haus akan perhatian, maka cintanya tulus. Dan ia tidak sibuk dengan citra, maka ketulusannya murni. Jiwa seperti ini tidak bisa dibeli atau dicetak. Ia hanya bisa lahir dari proses yang panjang, dari zikir yang sabar, dari tangis yang jujur, dan dari keikhlasan melepaskan segala yang bukan Allah.
Dan jika engkau berani menempuh jalan itu, engkau akan merasakan suatu kekuatan yang tidak bersumber dari dunia, tapi dari dalam batinmu sendiri. Sebuah ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun, karena ia bersumber dari Yang Ahad. Maka renungkanlah, kebebasan apa yang sedang engkau cari dalam hidup ini? Apakah kebebasan yang penuh syarat? Ataukah kebebasan yang hadir saat engkau tidak lagi menggantungkan hidup pada apapun selain Allah? Bila engkau mulai menghidupkan zikir Allahu Ahad dengan sungguh-sungguh, engkau akan menyaksikan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah ketika engkau memiliki semuanya, tapi saat engkau sadar bahwa engkau hanya perlu satu. Dan dari kesadaran itulah lahir keberanian untuk mencintai tanpa takut, memberi tanpa hitung-hitungan, dan hidup tanpa beban. Inilah kebebasan ruhani yang dijanjikan kepada mereka yang kembali kepada keesaan. Allahu Ahad bukan sekadar nama, tapi pintu menuju jiwa yang tak bisa diperbudak oleh siapapun. Bab 10. Kembali kepada Yang Esa, titik akhir semua perjalanan. Setiap perjalanan, sesingkat atau sepanjang apapun, pasti menuju satu titik akhir. Bagi jiwa manusia, titik itu bukanlah kematian, melainkan perjumpaan. Perjumpaan dengan Dia yang selama ini dipanggil dalam doa, disebut dalam zikir, dirindukan dalam kesunyian, Allahu Ahad. Kita semua akan kembali, baik yang sadar maupun yang lalai. Namun mereka yang telah menanam zikir, Allahu Ahad, di relung batin terdalam, akan menyambut kepulangan itu bukan dengan gentar, tapi dengan harap dan rindu. Sebab bagi mereka, kehidupan di dunia bukanlah akhir, tapi pengantar menuju kemurnian sejati. Dan kemurnian itu hanya bisa dicapai bila jiwa telah luruh dari segala nama-nama selain Allah. Perjalanan mengenal Allahu Ahad bukanlah perjalanan linear. Ia berputar, menurun, naik, dan terkadang membuat kita kembali ke titik awal. Namun setiap putaran adalah pematangan. Setiap kegagalan adalah pemurnian. Allah tidak menciptakan keesaannya untuk dikenali sekali lantas selesai. Justru karena keesaannya tidak berhingga, maka pengenalan terhadapnya pun tak pernah berakhir. Maka jangan merasa gagal jika suatu hari zikirmu terasa hampa atau hatimu kering. Itu bukan pertanda mundur, tapi ajakan untuk menyelam lebih dalam. Sebab Allahu Ahad bukan hanya panggilan untuk mereka yang telah mencapai, tapi juga untuk mereka yang masih mencari. Dan bahkan pencarian itu sendiri, jika tulus, adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai olehnya. Pada akhirnya, kita semua akan berdiri di hadapan Allah tanpa nama, tanpa gelar, tanpa harta, tanpa pembela. Yang tersisa hanyalah jiwa yang membawa apa yang pernah ia simpan dalam hatinya. Apakah itu cinta kepada dunia, ataukah cinta kepada Yang Ahad? Maka sungguh beruntung mereka yang hidupnya diisi dengan kesadaran keesaan. Sebab saat segala yang fana dicabut, ia tidak kehilangan arah. Ia tahu bahwa segala yang pergi bukanlah kehilangan, melainkan pelepasan dari selain Allah. Dan saat ia benar-benar sendiri, ia justru merasa ditemani. Karena selama ini, ia telah hidup dalam cahaya satu nama, Allahu Ahad, yang tidak pernah meninggalkannya, walau sedetik pun. Penutup dari perjalanan spiritual ini bukanlah puncak ekstasi, tapi kedalaman penerimaan. Penerimaan bahwa Allah adalah satu-satunya yang abadi, dan bahwa seluruh ciptaan hanyalah bayangan yang muncul lalu lenyap. Jiwa yang sampai ke tahap ini tidak lagi mengejar pengalaman batin yang luar biasa, tapi justru hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa dalam. Ia tidak sibuk menunjukkan kedekatannya dengan Allah, karena kedekatan itu terlalu sakral untuk dipamerkan. Ia hanya hidup tenang, diam-diam, membawa Allah dalam setiap nafas, dalam setiap senyum, dalam setiap kesabaran yang tidak dipahami oleh dunia. Dan ketenangan itu adalah mahkota bagi mereka yang telah sampai. Bukan karena mereka lebih istimewa, tapi karena mereka telah membiarkan Allahu Ahad menjadi satu-satunya pusat kehidupan mereka. Maka kini, saat engkau telah membaca seluruh perenungan ini, kembalilah kepada hatimu. Dengarkan kembali detaknya. Apakah ia masih terpaut pada dunia? Ataukah sudah mulai memanggilnya? Walau pelan, walau lirih. Allahu Ahad. Jadikanlah zikir ini sebagai rumah bagi jiwamu. Bukan sekadar ucapan, tetapi tempat engkau pulang. Sebab darinya engkau datang, kepadanya engkau kembali,
dan bersamanya engkau akan menemukan apa yang selama ini engkau cari. Jika engkau resapi sepenuh hati, alam akan menyambutmu. Jiwa akan menjadi tenang, dan engkau akan tahu tanpa keraguan bahwa di balik segala kerumitan hidup ini hanya ada satu jawaban, Allahu Ahad. Semua yang kau cari, ketenangan, makna, arah, dan cahaya, sesungguhnya tak pernah jauh. Ia hanya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia yang membisingkan hatimu. Kini engkau tahu kemana harus kembali. Bukan keluar, tapi ke dalam. Bukan mencari banyak, tapi menemukan yang satu. Allahu Ahad. Ucapkan, resapi, dan biarkan semesta mengenalmu kembali. Sebagai jiwa yang telah kembali kepadanya. Dengan sepenuh sadar, dengan sepenuh cinta. Dan lihatlah, alam akan menyambutmu.